Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa sekalian. Selamat datang di blok 7 Dinamika Biokimiawi Sistem Tubuh. Adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Mungkin ada yang sudah kenal, tapi mungkin ada juga yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Medina Atia SPA. Saya bersama dengan 5 dosen lainnya, yaitu Dr. Linianti, Dr. Safyudin, Dr. Subandrate, Pak Sadakata, dan Bu Fatmawati adalah dosen pengampu di blok 7 Dinamika Biokimiawi Sistem Tubuh. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan kuliah pengantar blok 7. Adapun hal-hal yang akan saya jelaskan dalam kuliah pengantar ini adalah deskripsi tentang dinamika biokimiawi sistem tubuh, tujuan pembelajaran, referensi, metode pembelajaran, daftar materi IT dan praktikum, kehadiran dan evaluasi, dan aturan perkuliahan. Adik-adik sekalian, sebelum masuk ke materi blok 7 mengenai dinamika biokimiawi sistem tubuh, alangkah baiknya kita mengenal apa sih biokimia itu. Biokimia berasal dari kata bio dan chemistry. Bio artinya hidup, sedangkan chemistry artinya kimiawi atau senyawa kimia. Bila digabung, biokimia artinya proses kimiawi pada sel hidup, terutama manusia. Jadi di biokimia ini kita akan mempelajari mengenai senyawa kimia dalam tubuh, proses dan reaksi senyawa kimia tersebut, serta peran dari biokimia atau senyawa kimia itu sendiri. Biokimia ini merupakan dasar ilmu kedokteran, sehingga dapat menentukan nantinya dasar penyakit, diagnosis, dan juga terapi. Dengan demikian, hal-hal yang dipelajari dalam dinamika biokimiawi sistem tubuh ini adalah kehidupan pada skala molekul, metabolisme, molekul karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat, dan keterkaitan serta pengaturannya. Lalu kita juga akan mempelajari peranan air, enzim, vitamin, dan mineral dalam metabolisme. Selain itu juga akan dipelajari pembentukan energi dalam tubuh manusia, serta aplikasinya sehingga melakukan analisis biokimiawi itu dapat menegakkan diagnosis dan pengembangan senyawa bahan alam sehingga dapat menjadi terapi. Bagaimana? Menarik bukan kuliah blok 7 ini? Kemudian, apa ya tujuan kuliah blok 7? Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mempunyai kompetensi 1. Mengerti mekanisme metabolisme dalam tubuh manusia dari makanan yang dimakan sampai menghasilkan energi yang dapat digunakan di tubuh manusia. Kemudian yang kedua, mengerti metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, metabolisme lemak, metabolisme purin dan pirimidin, serta metabolisme hem dan porfirin. Tujuan ketiga yaitu mengerti peranan dari vitamin, mineral, enzim, hormon dalam metabolisme tubuh manusia. Dan yang terakhir, diharapkan mahasiswa mengerti kelainan-kelainan metabolisme yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit tertentu, begitu juga kelainan genetika akibat kekurangan atau tidak adanya enzim tertentu dalam metabolisme. Yang kelima, memahami dasar metabolisme penyakit yang terkait metabolisme termasuk kelainan genetik dalam tubuh manusia seperti sindrom metabolik, obesitas, diabetes, hiperlipidemia, gout arthritis, dan penyakit akibat kekurangan atau kelebihan vitamin dan mineral. Referensi yang akan kita gunakan dalam blog ini adalah 1. Biokimia Harper, 2. Mark's Basic Medical Biochemistry, yang ketiga Leininger's Principles of Biochemistry, yang keempat Atlas Biokimia, dan yang terakhir Biokimia Strand.
Adapun metode pembelajaran pada blok 7 ini akan dilaksanakan seluruhnya secara daring melalui Zoom meeting, dikarenakan kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Berikut bentuk-bentuk metode pembelajaran dalam blok 7 ini yaitu 1. Integrated Teaching atau IT sebanyak 22 IT. Kedua, tutorial sebanyak 6 tutorial. 3. Pleno sebanyak 3 pleno. Dan yang terakhir, praktikum sebanyak 8 praktikum. Adapun daftar materi IT kita sebanyak 22 IT yaitu sebagai berikut. Lalu untuk jadwal praktikum di blok 7 ini adalah sebagai berikut. Aturan perkuliahan kita selama belajar di blok 7 secara daring melalui Zoom meeting adalah: yang pertama, mahasiswa wajib menghidupkan kamera. Yang kedua, mahasiswa wajib berpakaian rapi dan juga sopan. Dilarang memakai kaos oblong dan juga kaos yang lengannya melebihi di atas sepertiga lengan. Kemudian, rambut juga harus rapi. Bagi laki-laki, tidak boleh menutupi telinga. Bagi perempuan, rambut yang melebihi bahu harus diikat. Yang keempat, mahasiswa harus hadir tepat waktu. Toleransi keterlambatan pada integrated teaching yaitu hanya 15 menit. Sedangkan pada praktikum, tutorial, dan pleno, mahasiswa sama sekali tidak boleh terlambat. Kemudian yang kelima, selama perkuliahan tidak diperkenankan menggunakan telepon seluler, atau sebaiknya telepon seluler di silentkan saja. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan secara teratur sesuai dengan ketentuan, di mana mahasiswa wajib untuk hadir. Untuk IT minimal 85%, tutorial harus 100%, pleno juga 100%, dan praktikum juga 100%. Untuk penilaian di blok 7 ini, proporsi nilai yang diterapkan adalah sebagai berikut. MCQ sebesar 50%, praktikum sebesar 35%, di mana responsi 10%, laporan 10%, dan ujian 15%. Dan yang terakhir, tutorial sebesar 15%. Adik-adik sekalian, demikianlah penjelasan saya tentang pengantar kuliah blok 7 Dinamika Biokimiawi Sistem Tubuh pada hari ini. Besok kita akan langsung memulai integrated teaching kita sesuai jadwal. Silahkan mempersiapkan diri kalian dengan membaca materinya terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, silahkan hubungi saya melalui nomor WhatsApp 0811 711 754 atau email ke biokimiafkunsri@gmail.com. Demikianlah kuliah pengantar blok 7. Terima kasih atas perhatian adik-adik mahasiswa sekalian. Ingat untuk tetap jaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.